dari HKBP Karnolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, malam ini sebelum kita memasuki peraduan malam, marilah kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami muliakan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, penyertaan-Mu, dan berkat kasih setia-Mu yang kami rasakan sepanjang satu hari ini. Kami boleh melakukan setiap aktivitas kami. Malam ini Tuhan, sebelum kami beristirahat membaringkan diri di tempat tidur, kami mau mendengarkan firman-Mu. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada malam ini, yaitu dari 2 Korintus 1 ayat 3 hingga ayat 11. Ayat pembimbing renungan ayat 3. Begini firman Tuhan. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan, dan Allah sumber segala penghiburan. Demikian firman Tuhan. Allah sumber penghiburan. Sahabat renungan malam Shalom yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita sedang berada di tengah dunia yang rapuh, dunia tempat yang tidak sempurna, dunia yang diwarnai dengan dinamika kehidupan, suka dan duka terjadi silih berganti. Terlebih-lebih kesusahan, penderitaan, pergumulan tidak henti-hentinya kita alami dalam hidup kita. Penyakit, pertikaian, kematian telah memasuki kehidupan semua umat manusia. Belum selesai pergumulan yang satu, sudah datang pergumulan yang baru. Dalam keadaan seperti ini, tentulah membuat kita semakin berputus asa, merasa sedih, menangis, berduka, bahkan bisa sampai hilang harapan. Terkadang kesedihan kita, kedukaan yang kita alami, sulit bagi kita untuk menerimanya dan memahaminya. Jika kita berduka, bersedih oleh karena kematian orang yang kita kasihi, ini adalah hal yang wajar saja. Dan memang kematian adalah kehendak Allah. Jika kita menderita, bersedih, berduka oleh karena kesalahan kita, ini juga hal yang wajar saja, sebab kita patut mendapat hukuman dan harus menanggung akibat dari perbuatan kita. Akan tetapi, jika kita menderita, bersedih, berduka oleh karena berbuat baik, berkata jujur, berkata benar, kemudian difitnah, tentu ini sulit bagi kita untuk menerimanya, sulit bagi kita untuk memahaminya. Tetapi kita tidak dapat menghindari dunia ini dan dengan dinamikanya. Sekalipun penderitaan, kesusahan membuat kita bersedih dan berduka. Orang jahat menderita, orang benar atau orang baik juga menderita. Orang yang tidak percaya Tuhan juga menderita. Dan orang yang percaya kepada Tuhan juga menderita. Jika demikian, apakah kita berkata, percuma percaya Tuhan, toh menderita, bersedih, berduka, menghadapi masalah-masalah dan pergumulan? Atau kita merasa bahwa Allah telah meninggalkan kita dan berkata, Allah telah berhenti mengasihi kita? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita harus memandang dan melihat setiap masalah, pergumulan, kedukaan, dan kesedihan itu dengan kacamata rohani kita.
Tuhan sendiri memakai penderitaan terjadi dalam kehidupan kita agar kita selalu bergantung kepadanya, bersandar kepadanya, dan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Bukan bersandar kepada diri sendiri, orang lain, atau bahkan dunia ini. Tidak ada seorang pun yang bisa menghibur kita, membawa kita, menuntun kita keluar dari setiap pergumulan dan persoalan serta kedukaan kita. Dunia gak bisa kasih solusi, jalan keluar, jawaban atas semua persoalan pergumulan yang kita hadapi, apalagi memberikan penghiburan. Sekalipun dunia memberi penghiburan kepada kita, itu hanya sesaat, hanya sementara. Tetapi penghiburan yang kekal hanya dari Tuhan Allah Bapa kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kadang-kadang Tuhan juga menggunakan penderitaan itu untuk menguji iman kita, sehingga iman kita semakin dewasa di dalamnya. Yang harus kita ingat bahwa Tuhan sendiri ikut terlibat dalam penderitaan yang kita alami. Tuhan sendiri mengizinkan penderitaan itu, kedukaan itu terjadi dalam hidup kita. Tetapi Tuhan tidak pernah membiarkan penderitaan itu melampaui kekuatan kita. Pada waktu kita menderita, berduka, bersedih, bergumul, Tuhan pasti memberi jalan keluar sehingga kita dapat menanggung setiap kedukaan dan pergumulan itu. Tuhan siap menolong dan menghibur kita. Bukankah kasih setia Tuhan, anugerahnya telah dibuktikan kepada kita melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus yang rela berkorban untuk memberikan keselamatan kepada kita, bahkan membawa kita keluar dari hukuman oleh karena dosa-dosa kita. Dengan demikian, iman kita pasti akan menghasilkan puji-pujian, kemuliaan, dan kehormatan hanya kepada Tuhan ketika kita dapat mengenal bahwa Tuhan adalah sumber penghiburan kita. Seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam renungan ini, terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Mari kita bersandar kepada Allah saja, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang penuh belas kasihan dan sumber segala penghiburan kita. Dengan demikian, kita beroleh belas kasihan dan beroleh penghiburan yang kekal daripada Tuhan kita, dan kita juga dimampukan. Kita dapat menghibur orang lain dalam penderitaan, kesusahan, pergumulan mereka. Kita dipakai menjadi berkat yang dapat menghibur orang di sekitar kita ketika kita sudah merasakan penghiburan yang daripada Tuhan Allah Bapa kita dalam Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah, Allah sumber penghiburan bagi kami. Penghiburan yang Engkau anugerahkan telah nyata di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang melepaskan kami dari setiap penderitaan pergumulan oleh karena hukuman atas dosa-dosa kami. Engkau rela disalibkan, Engkau berkorban untuk menebus kami dan memberikan keselamatan kekal serta penghiburan yang kekal bagi setiap kami yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu malam ini ketika kami boleh beristirahat sepanjang malam ini. Berkati tubuh jiwa kami dan bangunkan kami di esok pagi Tuhan menikmati setiap berkat-berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa,
dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita malam ini sampai selama-lamanya. Amin.